Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal lanjutin cerita dari Zaki 8613 yang berjudul Santet Lemah Kuburan. Sebelum itu kami dari tim Sobat Horor mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Tak lama setelah sampai di rumah, Pak Anwar muntah darah. Dan di muntahannya ini selain darah terdapat pula paku-paku kecil, potongan kuku manusia dan juga rambut. Pihak keluarga terkejut bukan main. Niat ingin membawa ke klinik pengobatan alternatif berubah menjadi membawa Pak Anwar ke dukun di sekitar kampung Pak Anwar. Dan diketahuilah bahwa Pak Anwar terkena santet. Setelah tahu Pak Anwar terkena santet, si dukun mencoba melawan santet yang mengenai Pak Anwar. Namun yang terjadi, justru si dukun kalah telak. Dan hampir semua dukun di daerah kampung Pak Anwar sudah mencoba mengobati Pak Anwar, namun hasilnya nihil. Hari demi hari, kondisi Pak Anwar makin memprihatinkan. Badannya kurus tapi perutnya sangatlah besar. Sudah berbagai dukun didatangkan, namun belum ada yang sanggup melawan santet yang disematkan ke Pak Anwar. Setelah sekian lama tidak masuk kerja karena sakit, akhirnya membuat teman kerja Pak Anwar pun bergantian datang ke rumah beliau untuk menjenguk. Hingga ketika Agus datang menjenguk, sebenarnya Agus ingin berbicara tentang apa yang dilihatnya, namun dia nggak bisa berkata-kata. Agus menghampiri Pak Anwar yang terbaring lemah di kasur. Tubuhnya kurus namun perutnya sangat besar. Matanya cekung seperti aura kehidupannya sudah hilang dari raut wajahnya. Mulutnya terbuka seolah Pak Anwar sudah tak punya tenaga untuk menutup mulutnya. Agus meneteskan air mata ketika melihat keadaan sahabatnya. Sesaat Agus membayangkan saat-saat di mana mereka berdua bekerja dengan canda tawa, lelah capek bersama, dan sekarang temannya hanya seperti seonggok daging yang bernyawa. Lamunan Agus pun berakhir ketika istri Pak Anwar datang membawakan segelas kopi kepada Agus. Tanpa terasa, mereka pun terlibat obrolan yang serius. Bu Anwar sesekali menangis ketika bercerita tentang keadaan Pak Anwar kepada Agus. "Santet, Mbak," kata Agus ke Bu Anwar. "Iya, Mas Agus, dan semua orang pintar di daerah sini gak ada yang sanggup untuk menolong Pak Anwar, Mas," kata Bu Anwar dengan sedih. "Sabar, Mbak. Bagaimana kalau besok Mas Anwar dibawa ke tempat guruku?" kata Mas Agus. Singkat cerita, Pak Anwar dibawa Agus ke gurunya di kota Ponorogo. Ikut serta juga istri dan beberapa kerabat Pak Anwar. Setelah sekitar 1,5 jam perjalanan, akhirnya rombongan itu sampai di rumah yang dituju. Agus yang menyetir mobil segera masuk ke pekarangan rumah gurunya, namanya Mbah Srono. Pekarangan rumah Mbah Srono tampak luas dan asri, dengan pagar dari bambu yang mengelilingi halaman rumahnya. Nampak pula tanaman yang merambat memenuhi pagar bambu itu sehingga tampak asri. Rumah Mbah Srono berdinding kayu jati dengan lantai plesteran semen. Nampak pula beberapa kurungan burung yang tergantung di terasnya. Dan suara-suara burung bersaut-sautan membuat kesan damai di rumah ini. Selesai memarkirkan mobil di bawah pohon sawo di halaman itu, Agus bergegas keluar dari mobil menuju teras rumah Mbah Srono. Sedangkan Pak Anwar beserta keluarganya masih menunggu di dalam mobil. Agus berjalan ke arah teras rumah Mbah Srono. Pandangannya sedikit takjub melihat batu-batu yang disusun rapi di sepanjang jalan menuju teras. Agus sampai di depan pintu rumah Mbah Srono. "Assalamualaikum," kata Agus. Tidak lama setelah mengucapkan salam, terdengarlah jawaban dari dalam rumah. "Waalaikumsalam," jawab suara itu dari dalam rumah. Agus mundur satu langkah karena mendengar seseorang sedang membuka pintu kayu itu. Seketika nampaklah seorang pria berusia 60-an yang berwajah sabar kebapaan khas orang Jawa,
dengan kumis lebat dan jenggot yang sudah memutih. Ya, dialah Mbah Srono, seorang yang menurut Agus berilmu tinggi namun sangat bersahaja. "Mbah," kata Agus sambil meraih tangan Mbah Srono dan menciumnya. Dari dalam mobil, istri Pak Anwar mengamati Agus sedang berbincang dengan Mbah Srono. Nampak beberapa kali Agus menunjuk ke arah mobil. Tak beberapa lama, terlihat Agus berlari kecil menghampiri mobil dan Mbah Srono duduk di kursi kayu yang ditata rapi di terasnya. Agus membuka pintu tengah mobil. "Mbak, ayo, Mas Anwar dibawa ke sana," kata Agus. "Ayo nak, bantu bopong Pak Lekmu," kata Bu Anwar menyuruh kedua keponakannya yang ikut serta rombongan itu. Singkat cerita, diboponglah Pak Anwar oleh Agus dan dibantu kedua ponakan Pak Anwar menuju teras Mbah Srono. "Langsung dibaringkan di ruang tengah aja, Gus," kata Mbah Srono menyuruh Agus. Pak Anwar dibaringkan di ruang tengah dengan alas tikar. Tak lama kemudian, Mbah Srono menghampiri Pak Anwar. Mata Mbah Srono melotot melihat Pak Anwar. Wajah Mbah Srono yang tadinya tampak sabar dan kebapaan berubah menjadi sosok bermuka galak, seolah seperti binatang buas yang terancam bahaya. Setelah itu nampak Mbah Srono seperti menarik sesuatu yang tak terlihat dari kepala Pak Anwar. Pak Anwar yang tadinya lemas dan terdiam berteriak kencang dibarengi tubuhnya yang mengejang. "Ambilkan air itu, Gus," kata Mbah Srono. Agus mengambilkan segelas air dan diberikannya ke Mbah Srono. Mbah Srono merapalkan sesuatu dan meniup air itu, dan diminumkanlah air itu ke Pak Anwar. Mbah Srono mulai tampak seperti sedia kala, dan Pak Anwar pun mulai tenang. "Biarkan dia tidur, kalian kesini dulu," kata Mbah Srono. Agus dan istri Pak Anwar mengikuti Mbah Srono berjalan ke ruang tamu. Singkat cerita, Mbah Srono menjelaskan tentang apa yang menimpa Pak Anwar kepada Agus dan istri Pak Anwar. Mbah Srono menyulut rokok kelobot, tampak kedua pipinya peot ketika mulai menghisap rokok itu. "Jadi, santet yang menimpa dia itu adalah santet lemah kuburan," kata Mbah Srono. "Santet ini kejam banget, nak. Soalnya kalau santet ini udah kena ke korban, nggak bakal berhenti sampai korban mati," kata Mbah Srono menjelaskan. Seketika Agus dan istri Pak Anwar kaget. Istri Pak Anwar pun mulai menangis mendengar penjelasan Mbah Srono. "Terus gimana caranya menangkal santet itu, Mbah?" kata Agus. "Aku tadi udah lepasin kafan yang menjerat Pak Anwar, tapi santet ini udah terlanjur dalam, nak. Mungkin dalam 3 hari ke depan akan ada serangan besar yang tujuannya menghabisi Anwar," kata Mbah Srono. "Berarti waktu kita udah gak banyak nih, Mbah," kata Agus gusar. "Iya, nak, tapi insya Allah kita pasti bisa menangkal kekuatan santet itu," kata Mbah Srono meyakinkan Agus. "Asem tenan, siapa sih yang tega ngirim santet seperti ini?" kata Agus geram. "Kemungkinan orang terdekat, nak, dan bisa jadi rekan kerja. Soalnya santet ini kan mengharuskan pengirim mendatangi rumah korban dan menebarkan tanah kuburan di halaman rumah. Jadi pasti pengirimnya sudah kenal sama Anwar," kata Mbah Srono menjelaskan. Agus sedikit mengingat ketika mendengar kata-kata Mbah Srono tersebut. "Oh, pantesan pas aku datang syukuran di rumah Mas Anwar itu aku merasa ada yang aneh. Jangan-jangan," gumam Agus dalam hati. Agus menatap Bu Anwar yang masih tertunduk sambil menangis. Pemandangan itu sangat menyedihkan buat Agus, sehingga dia bertekad dengan segalanya untuk membebaskan penderitaan Pak Anwar. "Terus kita harus bagaimana, Mbah, dengan waktu yang semepet ini?" kata Agus. "Iya, Le, aku ngerti. Masih ada cara, nak," kata Mbah Srono. Agus mendekat mencoba menyimak kata-kata Mbah Srono. "Agus dan mbak istrinya Anwar, tolong dengarkan Mbah ya. Dalam 3 hari ke depan kalian kumpulkan beberapa warga di rumah Anwar untuk baca-baca ayat Al-Quran setelah habis Isya. Terus setelah itu warga-warga itu jangan pulang dulu, tapi begadang sampai subuh. Anwar juga gak boleh tidur kalau malam selama 3 hari ini.
Dan tidurkan Anwar di lantai dengan alas tikar. Jangan di dipan, kata Mbah Srono menjelaskan. Nanti kalau pas kalian begadang melihat bola api atau apapun jangan takut. Kalian hadang saja sampai sosok itu pergi meninggalkan halaman depan, kata Mbah Srono. Gus, terima ini, kata Mbah Srono sambil memberikan bungkusan kain putih ke Agus. Tanam ini di depan halaman rumah Anwar dan ikuti kata-kataku tadi. Aku akan membantu dari sini. Dan aku akan mengembalikan santet itu ke pengirimnya, kata Mbah Srono sambil menatap mata Agus. Agus pun membalas tatapan Mbah Srono sembari mengangguk tanda mengerti. Singkat cerita, keluarga Pak Anwar mengumpulkan para pemuda dan warga untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran setiap habis Isya. Dan setelah itu para warga itu begadang sampai subuh di rumah Pak Anwar. Tak ketinggalan Agus juga ikut bergadang dengan warga yang lainnya. Malam pertama para warga dikejutkan oleh suara gemerincing seperti delman yang mengitari area rumah Pak Anwar. Beberapa warga mengecek tapi tak mendapatkan sesuatu. Malam kedua, tepat jam 2 malam, muncul bola api yang melayang-layang di halaman depan rumah Pak Anwar. Warga yang begadang di teras rumah langsung menghampiri bola api yang melayang-layang di antara pepohonan di halaman rumah Pak Anwar. Dan bola api itu pergi melayang menjauh halaman rumah Pak Anwar. Para warga mengejar bola api itu sampai menghilang di jembatan di batas desa. Di malam ketiga, cerita keanehan-keanehan yang terjadi di rumah Pak Anwar telah membuat heboh warga di kampung tersebut, sehingga membuat banyak warga yang datang untuk ikut begadang. Di malam ketiga ini, tepat jam 3 malam, muncullah sebuah benda seperti senjata yang dipakai tokoh wayang Krishna. Benda ini sering disebut cakra. Benda ini berputar-putar di halaman Pak Anwar dan mencoba masuk ke dalam rumah, namun tidak bisa karena banyak warga yang menghadang. Tepat ketika benda itu datang, Pak Anwar berteriak kesakitan seperti mengalami siksaan yang sangat menyakitkan. Tampak istri Pak Anwar yang menangis keras di samping Pak Anwar. Pak Anwar dikerumuni warga sambil para warga itu mengucapkan ayat-ayat suci. Sebagian warga mengusir senjata yang berputar-putar itu dan akhirnya senjata itu pergi menjauh dari rumah Pak Anwar. Setelah senjata itu menjauh, warga masih mengejarnya sampai benar-benar menghilang. Setelah senjata itu menghilang, Pak Anwar mulai tenang dan sepertinya perutnya mulai mengecil dan beliau sudah mulai mencoba duduk dan minta air minum. Melihat pemandangan itu, Agus sedikit tenang. Alhamdulillah ya Allah, sepertinya masalah ini sudah berakhir, kata Agus dalam hati. Singkat cerita, setelah kejadian 3 hari itu, kondisi Pak Anwar mulai membaik. Dia sudah bisa berjalan dan mulai bertenaga lagi. Seminggu berlalu, kondisi Pak Anwar sudah hampir seperti sedia kala. Dan hari itu Agus berkunjung ke rumah Pak Anwar. Gimana bos, udah sehat? Kata Agus. Alhamdulillah Gus, tapi suaraku jadi serak banget sekarang. Apa mungkin tenggorokanku rusak karena seringnya muntah paku ya? Kata Pak Anwar menjelaskan. Gak apa-apa bos, yang penting sampeyan selamat, kata Agus. Gus, katamu Mbah Srono akan mengembalikan santetnya ke pengirimnya. Jujur, aku penasaran Gus. Kalau mau aku mau mengajak kamu ke rumah Mbah Srono untuk tanya hal ini sambil aku mau mengucapkan terima kasih ke beliau, kata Pak Anwar. Ayo mas, mau berangkat sekarang bos? Tanya Agus. Pak Anwar pun setuju dengan usul Agus, maka berangkatlah mereka berdua ke rumah Mbah Srono. Tiba di rumah Mbah Srono menjelaskan bahwa dia telah berhasil mengembalikan santet itu ke pengirimnya. Yang ngirim ini gila nak, dia menanggung semua santet ini. Waktu aku balikin, santet ini sama sekali gak mengenai dukun yang ngirim, tapi langsung kena ke orang yang menyuruh dukun itu. Dalam kata lain, dia ini sudah bertaruh nyawa untuk menyakitimu, kata Mbah Srono kepada Anwar. Pak Anwar mengangguk meskipun masih sedikit bingung karena dia tak habis pikir siapa orang yang sejahat itu tega menyakitinya. Nak,
Nanti kalau kamu masuk kerja, jika kamu lihat ada temenmu yang kakinya pincang dan kakinya itu muter ke belakang, berarti dialah yang mengirim santet ke kamu. Aku udah buat dia cacat biar dia malu seumur hidup, kata Mbah Srono. Agus terkejut bukan main mendengar kata-kata Mbah Srono, karena dia melihat salah satu temannya yang kemarin sehat, tapi sekarang kakinya cacat seperti kata Mbah Srono. Namun Agus hanya diam dan tidak mencoba memberitahu Pak Anwar, karena Agus takut menjadi fitnah. Singkat cerita, Pak Anwar pun masuk kerja untuk pertama kalinya setelah sebulan lebih tidak masuk kerja. Kedatangan Pak Anwar pun disambut bahagia oleh para karyawan. Namun Pak Anwar malah lebih fokus mengamati kaki-kaki rekannya yang bergantian memeluk dia. Sampai ketika di siang hari Pak Anwar sedang membuat kopi di dapur kantornya. Selesai membuat kopi, Pak Anwar berjalan sambil menenteng cangkir kopi di tangannya. Dia berjalan melalui lorong yang menuju ruangannya. Tiba-tiba, "War, Anwar!" terdengar seseorang memanggilnya. Mendengar panggilan itu, Pak Anwar menoleh dan melihat siapa yang memanggilnya. Ketika menoleh, Pak Anwar langsung terdiam kaku. Matanya terbelalak terkejut melihat apa yang ada di depannya. Ya, seorang yang sangat dia kenal sedang berjalan menghampirinya dengan kaki yang pincang. Dia berjalan sambil menyeret kaki kirinya yang memakai sepatu karena telapak kakinya terbalik. Seketika Pak Anwar tanpa sadar melepaskan cangkir itu dari genggamannya. Dan pecahlah cangkir itu. Matanya masih sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Belum sempat Pak Anwar berkata dan bertanya, orang itu mempercepat langkahnya dan langsung memeluk Pak Anwar. "Joko," kata Pak Anwar. Kaki. Pak Anwar ingin bertanya kakimu kenapa, tapi diurungkannya karena dalam pelukannya dia merasa tubuh Joko bergetar. Dari getaran tubuh itu Pak Anwar sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hati Pak Anwar ingin sekali dia melepaskan pelukan itu dan memberikan Joko pukulan di wajahnya. Tapi entah kenapa Pak Anwar merasakan pelukan dari Joko begitu tulus. Joko pun menangis sesegukan. Terlihat sekali Joko menahan rasa menyesal yang sangat luar biasa. "Maafkan aku, Mas," kata Joko sambil terisak. Pak Anwar menghela nafas. Dia mulai berdamai dengan amarahnya. Dalam hatinya berkata, mungkin selama ini ada kesalahan yang tidak dia sadari kepada Joko. Pak Anwar mengeratkan pelukannya sambil mengusap-usap punggung Joko. "Sama-sama kok, maafkan aku juga ya," kata Pak Anwar yang juga mulai ikut menangis. Siang itu menjadi siang yang sangat mengharukan buat mereka. Kami yang mendengar cerita Pak Anwar pun terdiam, antara sebal, sedih bercampur jadi satu. "Terus Joko sekarang gimana keadaannya, Pak?" tanyaku ke Pak Anwar. "Setelah kejadian itu dia mengundurkan diri dari kantor dan kami gak pernah ketemu lagi sampai sekarang," kata Pak Anwar. "Lah, emang kenapa kok sampai melakukan itu, Pak?" tanya Mukti temanku. Ada yang bilang dia ingin sekali jadi supervisor. Pas bapak yang diangkat dia merasa kecewa. Tapi ya udah, bapak gak pernah mempermasalahkan itu dan menganggap semua telah selesai, kata Pak Anwar. Kami pun terdiam sejenak mendengar kata-kata Pak Anwar tersebut. Dan aku pun mulai merenungkan kisah Pak Anwar tersebut. Aku terdiam. Dalam diam aku mengingat kata-kata tetanggaku dulu. Kata-kata yang sangat membuat aku penasaran. Tiba-tiba aku pun bertanya ke Pak Anwar. "Pak, kalau santet pring sedapur itu apa sih?" tanyaku penasaran. Pak Anwar terdiam sejenak dan menatapku. "Itu santet yang sangat mengerikan, Nak. Santet paling kuat setanah Jawa, karena santet itu menghabisi korban dan seluruh nasabnya. Jadi keluarga korban, terutama yang laki-laki, dihabisi oleh santet itu," kata Pak Anwar. "Emang kamu tahu dari mana nama santet itu? Padahal itu ilmu santet sangat kuno loh, Nak," kata Pak Anwar. "Dari tetanggaku, Pak," jawabku. "Lah,
Emang ada yang kena santet itu, Nak? Kata Pak Anwar. Ada, Pak. Jawabku singkat. Pak Anwar sangat terkejut melihatku saat menjawab pertanyaannya. Beliau mendekatkan wajahku ke arahnya dengan muka yang sedikit ketakutan. Siapa anak yang kena santet itu? Tanyanya pelan. Keluargaku, Pak. Jawabku. Selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Jadi cerita santet lemah kuburan selesai sampai di sini. Setelah ini ada cerita yaitu santet pring sedapur. Tapi kita tunggu kelanjutan ceritanya ya. Bye.